atau web server atau bikin aplikasi APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi-animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gue seringnya pakai itu dan gue ngertinya pakai itu, lebih senangnya pakai itu, gue nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gue project gue selalu pakai itu. Intinya mah ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gue akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript, belajar JavaScript dasar. Gini ya boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini. Perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya. Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini, terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik html. Txt-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter, dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja. Sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja ya, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes, ini centang, yes. Dan kita buka index.html-nya. Kosong, belum ada apa-apa, gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara kontrol plus, tombol plus. Nah, plus, tombol plus, pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini, tuh. Minus atau plus, sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu, coding JavaScript-nya sedikit. Dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T, lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua, karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian, string itu apa yang namanya quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar, hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah, buka lagi browsernya. Ini kita klik. Sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah, berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize.
Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau bisa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup, di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afrizal atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu file baru di dalam workspace kita sebelah kiri sini. Create aja di sini, ini new file bro, ya. Yang ini, klik. Terus kalian bikin yang namanya, contohnya apa ya? Main.js. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya, ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus, kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src, nah kayak begini, pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih. Source-nya adalah dari main.js, jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu, jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini, dan ini akan memanggil file main.js, yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar, tapi belum ada alertnya. Alertnya nggak perlu kita ketik lagi di sini, karena kita udah pakai eksternal JavaScript. Yang mana eksternal JavaScript-nya? Yaitu yang main.js. Ini. Di sini kita coba alert. Hey ho. Save. Oke. Kalau sudah, kita refresh lagi browsernya. Hey ho-nya udah masuk, artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser, seperti tadi kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl, tekan, plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya, slash ini adalah sebuah blok komen, supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya, kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini, /bintang. Misalnya sini alert lagi, la. Let me respawn in Rome, please. Yes. Lalu di sini bintang-bintang slash, yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul la ke sini. Nah, la. Oh ya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2, kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, la. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert itu untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console.log, misalnya di sini hey ho lagi. Save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi, pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa. Tidak seperti alert, bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini. Bagian inspect diklik di paling bawah sini. Akan muncul seperti ini ya, bro. Sama kan ya? Pergi ke bagian console sini. Lalu hey ho-nya ada di sini.
Nah, ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-upnya apa. Ini gua close dulu by the way konsol lognya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintak yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuman kayak ginian doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu variabel. Nama variabelnya apa? Taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke? Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan ini di cut, Ctrl X, ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Nah, di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi, terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya, atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con x misalnya sama dengan 1. Dan juga ada let. Let's y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah, cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan bahasa Indonesianya let itu biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gue hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti constnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Lobangnya sama dengan 30. Ini konsol kan 35. Sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bahkan ini kita nggak mau pakai konsol log, atau biarinlah konsol lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah, itu bisa. Pakai misalnya alert usia. Save. Jadi pas kita refresh browsernya 35. Oke? Kalau di konsol itu tetap hey ho, usia kamu adalah 35. Nah, kalau pengen misalkan kayak yang di konsol ada tulisannya sama aja. Di sini lu kasih kayak begini, tambahin plus juga. Di sininya lu kasih aja kayak macam usia kamu adalah, save, reload lagi. Usia kamu adalah 35. Betul? Kalau pengen kita combine lagi dengan yang namanya prompt, jadinya seperti ini. Kita hapus semua ini. Oke. Kita bikin sebuah variabel untuk menampung prompt. Ini agak bermain logik dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. Tadi udah gue ajarin basicnya, sekarang kita bermain pola pikirnya. Karena kita bisa menampung sesuatu di dalam sebuah variabel, artinya prompt yang tadi, prompt ini, ya kayak gini, berapa usia kamu? Kalau kita save, kita reload, kan dia suruh, mana ya? Loh kok kagak muncul ya? Oh kurang T, sorry. Ini kurang T, prompt. Kalau kita save, terus kita reload, berapa usia kamu? 33. Nah, gue pengen setelah usernya menginputkan usianya berapa, gue pengen sistemnya bakal munculin pop-up usianya tuh berapa sebenarnya. Ya. Jadi artinya prompt ini kita masukin aja ke sebuah variabel. Nah, daripada kita mengetikkan let usia sama dengan kayak yang tadi ya bro,
Nah, daripada kita mengetikkan secara manual di sini usianya 30, gua pengen tuh user aja yang ngetikin usia lu berapa, ntar dijawab sama sistem usianya sebenarnya berapa, kayak gitu kurang lebih. Di sini tinggal kasih alert aja. Usia Anda adalah plus usia, sama aja kurang lebih. Cuman kita masukin prompt ke dalam sebuah variabel. Kalau udah di save, terus kalian reload lagi browsernya. Berapa usia kamu? Taruhlah 45. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 45. Berhasil, teman-temanku? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ini gua akan hapus dulu. Bagian ini juga gua hapus. Kita akan coba cari tahu tipe data di JavaScript itu ada apa aja. Tipe data itu kurang lebih value dari sebuah variabel tuh bernilai apa, jenisnya. Contoh, let x, let nama sama dengan, pakai kutip seperti ini, Dea Afrizal. Terus kalian bikin lagi di bawahnya, misalnya let usia sama dengan 30. Oke, terus kalian gabungkan di dalam sebuah konsol log menjadi seperti ini, atau alert boleh. Nama Anda adalah plus, plusnya di luar, nama, plus lagi, dan usia Anda adalah plus lagi usia. Kalau di save menjadi nama Anda adalah Dea Afrizal dan usia Anda adalah 30. Oke, nama ini bertipe string. Gua akan kasih komentar di sini. Tipe string. Usia berarti tipenya adalah integer atau number. Integer number karena dia angka. Untuk angka itu nggak perlu pakai string seperti ini, kutip atau quote seperti ini nggak perlu. Karena dia bertipe angka. Misalkan gue punya tinggi badan, let tinggi badan. Nah, kalau dua kata seperti ini, dua suku kata. Kata kedua itu gue huruf besar biasanya. Atau ini tuh di bahasa pemrograman disebutnya camel case, sebutnya ya. Jadi kata pertama itu huruf kecil semua. Terus untuk kata keduanya itu awalan dari kata keduanya itu kapital. Tinggi badan itu misalkan gue pengen ada komanya. Nah, koma di dalam JavaScript itu bukan pakai koma di keyboard, tapi pakai titik. Jadi misalnya tinggi badan gue 173.5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya atau float kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Jadi ini bersifat number sebenarnya, tapi numbernya tuh bukan bilangan yang tanpa koma, tapi ini bilangannya ada komanya. Jadi biasanya itu disebutnya double atau float, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this under. Udah, nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai atau ini apa namanya ya. Cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu. Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar misalnya, gue kasih 0. 0 itu juga tipe data. Kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, 0 itu nggak tahu lah pendefinisiannya seperti apa ya. Intinya kurang lebih 0 itu tidak bernilai atau tidak kayak gimana ya, gue susah jelasinnya Pak. 0 itu kosong lah kurang lebih kayak gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus seperti ini, gue akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian. Di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya, pakai dolar, pakai kurawal seperti ini, masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Dea Afrizal. Lalu di sini misalkan usia saya itu dolar 30. Artinya usia saya itu kok 30, sorry, usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah dolar, apa isinya berarti? Tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macamnya, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam coding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini, jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan saya, berat badan, dan pacar saya, pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kalian bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang mau kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh. Muncul nama saya Dea Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan
sama dengan 100, enggak 100, gua cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuma dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah, bukan undefinite lagi. Nah supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin cm misalnya ya. Tinggi badan saya adalah tinggi badan, sini cm, cm. Berat badan saya adalah berat badan cm kayak gitu. cm, kg. Kita save, cek browser, refresh. Nama saya Afrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5 cm, berat badan saya 60 kg, dan pacar saya 0. Nah, karena gua nggak mau pacar sayanya tulisannya 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke? Supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi dalam JavaScript, itu kita pakai yang namanya if else, atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert, karena ya, kenapa di atas alert? Ya karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu, supaya nggak muncul 0, artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If, buka tutup seperti ini, artinya jika, nah ini kan logik nih, standar nih, jika pacar sama dengan 0, nah apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya, itu pakai sama dengan, atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1, kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan 1 aja sama dengannya, belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else, pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, pertama dari kondisi, coba refresh browsernya. Lihat ini, pacar saya belum punya, betul? Kalau misalkan gua ganti di sini bukan 0, taruh aja gua punya pacar 1. Maka kalau gua refresh lagi browsernya dan pacar saya udah punya, kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak terpecahkan alias tidak matching. Kalau kita mau yes, kayak begitu bro. Buka tutup ini pacar. Nah, gitu. Pacar 2 lo. Pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Ada yang artinya selain 1 dan 2 secara default atau secara bawaan pabrik itu pacar akan bernilai belum punya pacar. Tapi kalau pacarnya bernilai 1, statement 1 kelar. Tapi kalau di belum ke kondisi yang sebelah dan pacar saya pun di berdua aku cukup play. Selalu masuk ke bagian kalau misalkan di sini gua ngacoin, aku cukup enggak, maksudnya saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya, gua save, selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk. Kita coba refresh. Kalau yang switch itu pengkondisiannya ini pakai sini untuk memunculkan, dan kita buka yang ini dengan cara Ctrl/. Oke, kita akan tambahkan satu alert lagi di sini untuk memunculkan saldo kita ceritanya. Jadi gua akan bikin di sini satu variabel baru di bawah sini. Let saldo awal sama dengan misalkan gua punya duit 50.000. Let saldo tambahan sama dengan 3 atau 80.000. Oke. Lalu gua akan bikin alert baru di sini untuk memunculkan saldo awal dan saldo tambahan. Pakai backtick lagi. Saldo awal saya sebesar, pakai dolar kurung kurawal saldo awal. Dan saldo tambahan yang akan saya miliki sebesar dolar kurung kurawal saldo tambahan. Save dulu. Jadi kita punya 2 alert, dan kalau udah di save kita cek lagi browser. Alert pertama itu akan muncul duluan seperti yang tadi. Lalu pas di oke akan muncul alert kedua. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan saldo tambahan saya yang akan saya miliki sebesar 80.000. Kalau kita oke berakhir. Nah, kita tambahin dulu RP di sini biar agak enak ya. RP titik dan juga RP titik sebelah sini biar lebih relevan. Refresh. Oke. Saldo awal saya sebesar 50.000 dan juga saldo tambahan sebesar 80.000. Gua pengen di sini kita tambahkan, jadi total saldo yang saya miliki adalah sebanyak operator di sini, bro. Menampung akhir sama dengan saldo awal ditambah saldo tambahan.
saldo akhir kayak mikil ke browser, refresh, oke, dan saldo akhir yang saya miliki adalah sebanyak 130.000. Di sini kalian punya hutang. Jadi kita akan bermain yang namanya operator ya kan, plus minus kali. Kalau di sini kalian punya hutang, cons hutang sama dengan kalian punya hutangnya 30.000 dah. 30.000. Artinya saldo akhir itu apa? Saldo awal ditambah saldo tambahan dikurangin hutang. Betul? Kurangin hutang. 10.000 harusnya 100. Nih, jadi saldo yang saya miliki adalah sebanyak 100.000 rupiah karena ada hutangnya. Kalau misalkan pengen kali-kalian ya udahlah kalian bikin lagi aja di sini misalnya cons X sama dengan 3, cons Y sama dengan 5, cons Z sama dengan X dikali Y, misalkan kayak gitu. Untuk memunculkan Z-nya berarti tinggal di sini alert Z. Atau kalau pengen lebih bagus lagi ya kayak pakai backtick lagi tadi gitu bro. Misalkan nilai X sama dengan X dan nilai Y sama dengan Y. Maka hasilnya adalah Z ya. Nilai X sama dengan X dikali nilai Y sama dengan Y, maka hasilnya adalah Z. Kalau kita save, alert pertama itu akan muncul yang ini, sisanya sama aja kayak tadi. Pas kita reload, nilai X 93 dikali nilai Y 95, maka hasilnya adalah 15. Kalau dibagi, ini kita bagi, misalnya X dibagi Y, taruhlah X-nya 9, Y-nya 3. Jadi kalau kita save, otomatis ini ganti dulu nih. Tadinya kali, jadi dibagi. Nilai X dibagi nilai Y, maka hasilnya adalah, kita refresh, nilai X 99 dibagi nilai Y 93, maka hasil akhirnya adalah 3. Kalau misalkan ininya 2, gimana kan 9 bagi 2 susah tuh, 4,5. Munculnya apa di sini? Kita coba aja save gitu bro. Reload lagi browsernya. Nah, nilai X 99, nilai Y 92, maka hasil akhirnya 4.5. Berubah tipe datanya yang tadinya integer menjadi float atau double atau desimal gitu kurang lebih ya. Walaupun sebenarnya sama-sama aja masih number juga, number. Oke, karena ini udah mulai mumet, kita hapus semuanya. Ingat-ingat aja atau kalian playback videonya ulang lagi ke belakang. Kita akan belajar ke tahapan berikutnya yang namanya array. Variabel disebutnya udah deprecated, select dan array itu kita pakai kayak itu variabel. Nama grup itu pakai koma lagi dulu. Reload lagi browsernya, refresh. Jody Bunga Rahman. Oke. Array itu selalu kaitannya sama siku-siku. Jadi kalau misalkan kita mau manggil array yang ke pertama ini, Jody, maka di sini kita pakein siku seperti ini. Jody itu ada di urutan keberapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga. Itu secara bahasa manusia. Tapi 0. Artinya ya bro ya. Rahma dari sini kan Rahma. Save. Si arraynya itu kayak gimana? Bisa bunga lagi atau kita bisa berapa biji? 2 misalnya baru ke dalam sebuah di sini gue pengen nama guru itu bertambah dari tadinya 3, sekarang kita tambahin beberapa biji, 2 misalnya. Jadi kita ketik aja nama guru titik push, yang artinya push itu untuk masukin nilai baru ke dalam sebuah variabel array. Nah, push ini push kemana? Push ke nama guru. Masukin di sini string secara langsung. Taruhlah kita akan memasukkan Dea dan juga kita akan memasukkan Fikri. Kalau kita save, jangan lupa pemanggilannya kita munculin semua dulu supaya memastikan bahwa Dea dan Fikri masuk ke dalam list nama-nama guru karena kita udah push lewat metode ini. Kita save dan reload browsernya. Sekarang sudah bertambah Jody, Bunga, Rahman, Dea, Fikri. Kalau kita mau hilangkan nilai pertama di dalam array ini, urutan ke 0 ya, urutan pertama atau indeks ke 0, itu disebutnya urutan tuh disebutnya indeks kalau di bagian looping lagi, kalau di bagian apa nih namanya teh? Array. Jadi indeks ke 0 itu Jody akan kita hapus dengan cara seperti ini. Nama guru .shift yang artinya Jody akan hilang. Sekarang kita reload lagi. Bunga, Rahman, Dea, Fikri, Jodinya sudah hilang. Betul? Kalau misalkan yang terakhir pengen dihilangkan, si Fikri ini kan yang terakhir nih. Kalau kita mau hapus, berarti pakai di sininya nama guru .pop untuk menghapus yang terakhir. Jadi kalau menghapus yang awal itu shift, kalau menghapus yang akhir itu pop. Kalau kita reload, sekarang cuma ada Bunga, Rahman, dan Dea. Bunga, Rahman, dan Dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Contohnya misalkan kita punya variabel yang nilainya masih kosong arraynya. Let nama guru sama dengan kosong seperti ini. Lalu kita isi di luar. Nanti isinya misalnya kayak gini. Nama guru indeks ke 0 atau urutan pertama itu siapa? Misalnya Dea. Nama guru urutan ke 2 atau indeks ke 1 itu misalkan Fikri. Lalu kalau kita alert nama gurunya, maka yang terjadi adalah kalau kita refresh Dea dan Fikri. Jadi sama aja kayak tadi, tapi ini karena kebetulan nama gurunya itu bersifat let, artinya bisa ditimpah lagi nilainya. Jadi yang awalnya nilainya kosong itu kita isi dengan cara seperti ini. Yang artinya nama guru di urutan pertama itu diisi dengan Dea, nama guru di urutan kedua apa tadi? Shift. Jadi Dea bakalan hilang. Refresh. Fikri doang tersisa. Kalau pengen hapus Fikri berarti pop. Kayak gitu. Refresh, sisa Dea. Kurang lebih kayak gitu bro. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya for loop. Jadi looping ini untuk mengulang sesuatu berkali-kali. Kita contohkan dulu kalau tanpa for loop ya. Misalkan di sini gue punya alert atau punya console log deh. Kita main console log sekarang.
Nama saya Dea. Oke, save. Terus kita buka browser. Bagian inspect elemen kita cek kalau konsol log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah, kalau gua pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untung gak salah nyebut anjir. Tuh 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for, yang artinya tuh untuk melooping ya, yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu nih, ada variabel bernama i, lalu statement keduanya adalah perkondisiannya. I akan berhenti ketika kapan? I akan berhenti jika i kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah i sama dengan i plus 1. Contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung kurawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan melooping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu i bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika i-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai i ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi i akan berhenti kalau nilai i-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini, berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau di sininya 1 sampai ke kurang dari sama dengan 10, artinya dia akan mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti 10 biji Dea Afrizalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 Dea Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik console log sebanyak 20 kali ya kan. Ya kali lu ketik 20 biji anjir console log sepanjang itu males juga ya kan. Jadi mending di looping aja sebanyak ini gitu kurang lebih bro. Nah, kalau misalkan kita punya data array di sini, cons, misalkan nama guru yang tadi ya sama dengan Dea, Fikri, misalkan Retno sama Bunga, ada 4 ya kan. Terus kita console log ini, taruhlah ini gua komen dulu, gua console log nama gurunya di sini, console.log nama guru. Yang muncul ke bagian konsol akan menjadi seperti ini ya, 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di map. Lah ini gua komen dulu, gua console log nama gurunya di sini, console.log nama guru 2, 3. Nah, sedangkan nanti ketika kalian kerja itu kasusnya nggak akan kayak gini, pasti harus di mapping disebutnya tuh. Nah, salah satu cara mappingnya tuh bisa dengan banyak metode pastinya, tapi bisa juga pakai for. Kalau pakai for artinya begini. Ini gua hapus dulu konsolnya. Kita buka lagi for-nya. I itu pertama bernilai 1, lalu I kurang dari 20. Nah, ini 20-nya kita ganti nih supaya kita bisa mapping data ini sebanyak jumlah data yang ada di array sini. Nah, untuk mengetahui jumlah data yang ada di array sini, kita console log dulu di sini, console.log nama guru.length. Yang artinya supaya kita bisa tahu jumlah panjang data dari sebuah array. Oke, kalau kita reload maka ada 4 nih jumlah datanya. Nah, supaya dinamis, 20 ini kita ganti jadi nama guru.length, .length, nama guru.length. Kayak gitu. I sama dengan I plus 1 atau kita bisa ganti dengan cara I plus plus. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Penulisan di sebuah codingan ya, biar lebih sederhana pakai I plus plus. Untuk bagian console log kita bisa hapus aja. Nah, lalu kita console log di sini nama gurunya. Ini hapus isiannya. Nama guru dalam kurung alias siku-siku itu karena kita mau memapping datanya sebanyak I. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam sini. Kalau kita reload maka Fikri, Retno, Bunga, undefined. Undefined itu siapa? Dea. Kenapa? Karena mulainya dari 1 bukan dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Kalau kita reload maka Dea, Fikri, Retno, Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Jangan pakai sama dengan. Kita reload. Dea, Fikri, Retno, Bunga, aman muncul di sini. Kalau dibaca kurang lebih kayak begini bro. Pertama, nilai I atau urutan itu 0 ya kan. Terus I akan di looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan I-nya. Lalu yang kita console log adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai I bertambah terus nih bro. I pertama itu sama dengan 0. I ini akan ngikut ini sebenarnya. Jadi akan kayak gini nih, 0, 1, 2, 3. Terlooping sebanyak 4 kali sampai ke nilai I
yang ada di sini secara dinamis. Jadi bakal muncul si semua ini gurunya. Tapi kalau di sini gue pakai manual kayak gini, nama guru urutan ke-0 yang artinya itu Dea, ya tetap aja bro kayak gini, malah Deanya doang yang di looping 4 kali. Kalau misalkan di sininya 1, berarti si Fikri akan terlooping sebanyak 4 kali. Sedangkan kita mau melooping ini semua supaya muncul terpecah-pecah semuanya, jadi di sini sebanyak I kayak gitu. Dan kayak gitu hasilnya. Cukup pusing kan untuk bagian for kalau digabung sama array. Nah, nanti kalau kerja pun gitu. Penggabungannya bukan cuman sekedar for dengan array, nanti bahkan ada objek, ada segala macam segala gitu. Cuman untuk tahapan awal kayaknya belajarnya gini dulu aja supaya ada gambaran kurang lebih kayak gimana ini. Baik. Nah, untuk looping nggak cuman for, ada juga yang namanya while. Jadi kita kayak tadi aja sama i plus di tereksekusi di sini. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya. Kalau do while itu agak beda. Jadi kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih. Jadi do lakukan dulu misalnya console.log Dea Afrizal while i sama dengan kurang dari 10. Taruhlah. Ini while yang ini gua hapus ya. Ntar kita bakal tahu bedanya apa. Jangan lupa ditambahkan di sini i plus. Sorry di sini. Lakukan penambahan nilai i yang tadinya 0 sampai i-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia akan mencari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu 1 kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya nggak matching nih ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi Dea Afrizal 1 kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika i kurang dari 10. Sedangkan di sini i kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang tereksekusi. Tapi kalau kita pakai while ini aman. Kalau pakai do itu bakal tereksekusi 1 kali. Kalau pakai while nih, gua pakai while lagi ya. While i kurang dari 10, lakukan i plus console log Dea Afrizal. Nah, kalau tadi kan muncul ya Dea Afrizal di sini. Ini kalau gua reload, dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Ya, kondisinya ini kan nggak cocok bro. I kurang dari 10 kan nggak. Ini kan 10 sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, jadi si while itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau do while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu 1 kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak begini. Akan gua contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prom untuk mengetahui ya here. Dan ini tugas pertama. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah. Hari sama dengan bener nih. Februari 06 2023. Nah, kita tuh butuh Monday-nya, harinya supaya kita bisa tahu ini tuh hari apa, hari keberapa gitu ya. Jadi di sini gua kasih clue aja satu variabel hari dengan cara codingannya seperti ini, get day, kayak begini. Dan kalau kita console log, ini artinya objek dari JavaScript di sononya ya bro ya, kita panggil supaya kita bisa tahu hari apa sekarang. Kalau kita reload, dia akan muncul 1 karena sekarang hari Senin. Tapi kalau gua ubah ini hari gua jadi Selasa, dia akan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu minggu. Jadi hasil akhirnya kalian harus bisa memunculkan kayak begini kurang lebih. Hari ini adalah hari ini adalah hari 1. Nah, satunya ini ganti jadi Senin. Ya, kalau 2 berarti jadi Selasa. Kalau 3 jadi Rabu kayak gitu-gitu. Ini mau console log, mau alert juga boleh. Terserah kalian. Tugasnya kurang lebih itu aja untuk kalian. Silahkan diulik semuanya. Dan nanti kalau udah kelar silahkan tag Instagram gue dea.afrizal. Kalian tag aja hasil tugasnya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau berhasil gue akan restory ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu untuk belajar JavaScript di video kali ini. Mungkin nanti akan ada lanjutan di part 2-nya masih untuk pemula sampai nanti kita akan belajar yang advance seriesnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya karena gue akan update terus setiap hari seputar bahasa pemrograman ataupun teknologi lainnya. Thank you banget udah nonton tutorial ini sampai akhir. Buat kalian yang struggling sampai sekarang dan mencoba-coba walaupun error tapi tetap mencoba, tetap semangat karena gue yakin suatu saat lu akan berhasil. Yang penting teliti dan juga cermati apa yang kalian ketik dan perhatikan aja beda koma itu ngaruh, beda titik itu ngaruh, beda spasi itu juga ngaruh, huruf gede huruf kecil itu juga berpengaruh. Jadi silahkan di salam God bless, kurung kurawal, bye bye.